Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan saat teduh kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tak hanya Kau yang mampu Tuhan. Yes, Kau mampu memulihkan setiap kami. Sesuatu kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau. Kami perlu Kau Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bersabdalah atas setiap kami. Biar lewat renungan firman-Mu kami diperbaharui. Iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai membimbing sebagai bentuk belas kasihan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Matius 9 ayatnya yang ke-36 dan Markus 6 ayatnya yang ke-34. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-36 di dalam terjemahan baru 2. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar
seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Markus 6 ayat 24 menuliskan demikian. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, belas kasihan adalah salah satu karakter yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus selama pelayanannya di dunia. Belas kasihan tidak hanya merupakan perasaan iba atau empati yang dangkal, tetapi merupakan sebuah dorongan kuat yang menghasilkan tindakan nyata di dalam hidup seseorang. Matius 9 ayatnya yang ke-36 dan Markus 6 ayatnya yang ke-34 memberikan kita wawasan tentang bagaimana Yesus memandang kondisi rohani orang banyak yang datang kepadanya. Istilah domba yang tidak memiliki gembala menggambarkan suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Domba tanpa gembala adalah gambaran dari kawanan yang tersesat, terancam, dan tidak memiliki arah. Mereka rentan terhadap bahaya baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri, karena tidak ada yang memimpin mereka kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2. Yesus yang adalah gembala agung tidak hanya melihat kondisi fisik orang banyak, tetapi juga kondisi rohani mereka. Mereka digambarkan sebagai lelah dan terlantar, yang menunjukkan keputusasaan, kehilangan arah, dan kebutuhan yang mendalam akan bimbingan rohani. Melihat keadaan ini, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata tergerak oleh belas kasihan di dalam bahasa Yunani menunjukkan suatu perasaan yang sangat mendalam dan emosional yang memotivasi Yesus untuk bertindak. Tindakan yang diambil oleh Yesus sebagai respon terhadap belas kasihan ini adalah mengajar mereka banyak hal. Yesus memberikan bimbingan rohani melalui pengajarannya, membimbing mereka menuju kebenaran dan memberikan mereka pengharapan yang sejati. Di sini kita melihat bahwa bimbingan yang diberikan oleh Yesus bukanlah sekedar memberikan informasi, melainkan suatu proses membentuk dan mengarahkan kehidupan mereka yang lelah dan terlantar tersebut menuju kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu juga adalah Allah yang memelihara umatnya dengan penuh kasih dan belas kasihan. Di dalam pemeliharaannya, Allah terus membimbing umatnya melalui firman-Nya dan Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Bimbingan ini adalah bentuk belas kasihan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Gereja yang adalah tubuh Kristus juga dipanggil untuk melanjutkan pelayanan Kristus di dunia ini, termasuk membimbing mereka yang tersesat dan membutuhkan arahan rohani. Pemberitaan firman, pengajaran, dan disiplin gereja, semuanya adalah sarana yang digunakan oleh Allah untuk membimbing umatnya dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, membimbing sebagai bentuk belas kasihan memiliki implikasi praktis di dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Pertama, kita dipanggil untuk memiliki hati yang peka terhadap kondisi rohani orang di sekitar kita. Seperti Yesus yang melihat orang banyak dan tergerak oleh belas kasihan, kita juga harus peka terhadap kebutuhan rohani sesama kita. Ini berarti kita tidak boleh hanya fokus kepada kebutuhan fisik atau material, tetapi juga memperhatikan keadaan rohani mereka. Yang kedua, kita dipanggil untuk bertindak sebagai pembimbing yang penuh belas kasihan. Dalam konteks keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam konteks gereja, para pemimpin gereja memiliki tanggung jawab untuk membimbing jemaat dalam pengajaran yang benar dan hidup yang sesuai dengan Injil. Di dalam konteks sosial, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, membimbing mereka yang berada dalam kegelapan menuju terang Kristus. Yang ketiga, membimbing sebagai bentuk belas kasihan
Juga berarti kita harus memiliki kesabaran dan ketekunan. Membimbing orang lain, terutama dalam hal rohani, bukanlah tugas yang mudah. Seringkali kita akan menghadapi tantangan, penolakan, atau bahkan hal yang membingungkan. Namun seperti Yesus yang dengan sabar mengajar orang banyak, kita juga harus menunjukkan kesabaran dan ketekunan dalam membimbing sesama kita. Yang keempat, kita harus menyadari bahwa membimbing orang lain adalah bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya. Ini bukanlah pilihan tambahan atau sekedar tugas sampingan, tetapi bagian integral dari hidup kita sebagai murid Kristus. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pembimbing dalam kapasitas masing-masing, baik itu dalam keluarga, gereja, atau dalam masyarakat luas. Yang kelima, kita harus selalu bergantung pada bimbingan Roh Kudus dalam menjalankan tugas ini. Kita tidak dapat membimbing orang lain dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus berdoa dan mencari bimbingan dari Roh Kudus, agar kita dapat membimbing orang lain dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai bentuk belas kasihan, membimbing bukan hanya tugas, tetapi juga suatu kehormatan dan panggilan yang tinggi bagi setiap orang percaya. Membimbing sebagai bentuk belas kasihan bukan hanya tugas, tetapi juga suatu kehormatan dan panggilan yang tinggi bagi setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan bersama pada kesempatan ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa salah satu bentuk dari aktualisasi belas kasihan adalah dengan memberikan bimbingan kepada mereka yang belum mengenal kebenaran. Kami rindu agar lebih banyak lagi orang yang dapat mendengar kabar baik, memiliki kesempatan untuk mengenal kebenaran dan diselamatkan. Kami juga rindu untuk kami dapat membimbing saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kebimbangan, di dalam persimpangan hidup, dan mereka yang sedang berbeban berat. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan kekuatan, untuk kami dapat membimbing mereka di dalam pengenalan yang sejati akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kini kami mohonkan kepadamu, kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.